Halo, kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Sebelum kita menjelaskan tentang manajemen modal kerja, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Alfi Alfandi, kemudian ada Ida Bagus Satya Wibawa, kemudian ada Nikade Aprilia Pratyamika, dan yang terakhir ada Niputu Yeni Nirmalasari. Next. Oke, untuk materi yang pertama yakni definisi modal kerja akan dijelaskan oleh teman saya yakni Yeni. Silakan Yeni. Baik, terima kasih Alfi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi modal kerja. Definisi modal kerja merupakan modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Jika modal kerja lebih besar dari hutang lancar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Dan yang ketiga, perusahaan punya dana investasi. Namun, jika modal kerja lebih kecil dari hutang lancar, maka perusahaan harus mencari dana untuk membiayai pembayaran hutang dan biaya operasi dengan cara yang pertama, mencari hutang jangka panjang, yang kedua, mencari investasi, dan yang ketiga, menjual aktiva tetap. Cash conversion cycle adalah matriks yang menunjukkan waktu di mana diukur dalam hari, yang diperlukan bagi perusahaan untuk mengkonversikan intensitasnya di inventaris dan sumber lainnya menjadi arus kas dari penjualan. Yang pertama ada inventory collection period, di mana adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. Yang kedua ada reversible collection period, adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Yang ketiga, payable deferral period, merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Selanjutnya tentang manajemen modal kerja dan tujuannya. Manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Tujuannya yang pertama adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Yang ketiga, memaksimalkan dana dari pemilik saham. Yang keempat, mampu menghargai modal kerja. Yang kelima, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, baik, terima kasih Yeni. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembagian modal kerja. Jadi pembagian modal kerja itu ada 3, yaitu ada konsep kualitatif, yaitu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar. Nah, yang kedua ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan sebagian dari aktiva lancar. Dan yang ketiga ada konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini menitikberatkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari modal kerja. Kelebihan modal kerja yaitu yang pertama melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Yang kedua yaitu ada merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan. Yang ketiga ada menilai kecepatan perputaran modal kerja. Yang keempat yaitu membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima yaitu memperoleh kredit sebagai sumber dana. Dan yang terakhir yaitu memberikan pedoman yang jelas. Next. Nah, selanjutnya kelemahan modal kerja. Jadi yang pertama, kelemahan modal kerja itu, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga.
Selanjutnya yaitu kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. April, saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi modal kerja. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi modal kerja itu ada 4. Yang pertama, yakni jenis perusahaan, di mana kebutuhan perusahaan akan modal kerja ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada syarat kredit, yakni kebutuhan akan modal bagi perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan. Kemudian yang ketiga ada waktu produksi. Jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Kemudian yang keempat ada tingkat perputaran perusahaan. Nah, jadi semakin lama persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Next. Selanjutnya ada cara menghitung modal kerja pada perusahaan. Jadi dalam menghitung modal kerja pada perusahaan itu ada rumus modal kerja. Jadi modal kerja sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar, atau modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Rumus modal kerja perbandingan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha dapat dilakukan dengan membandingkan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha. Formulasinya sebagai berikut. Modal kerja sama dengan penjualan dikurang perputaran usaha. Next. Sumber modal jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, terutama mencakup kredit dagang seperti utang tagihan, wesel bayar, bank overdraft, kredit tunai, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman antar perusahaan. Kemudian yang kedua ada sumber jangka panjang seperti laba ditahan, provisi untuk depresiasi, modal saham, pinjam jangka panjang, dan surat utang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Satria. Silakan Satria. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau contoh perhitungan modal kerja perusahaan. PT Wijaya memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Jika PT Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar, perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari, berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Berikut laporan neraca dari PT Jaya Wijaya per 31 Desember 2006. Didapatkan total aktiva sebesar 15.125.000 dan total utang ditambah modal sebesar 15.125.000. Kemudian laporan laba rugi PT Jaya Wijaya per 31 Desember 2006 mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar 6.020.000. Kemudian penyelesaiannya untuk mencari perputaran kas yaitu dengan cara penjualan dibagi kas, yakni 60 juta dibagi 461.538 sama dengan 130 kali. Kemudian perputaran piutang dicari dengan rumus penjualan dibagi piutang, yaitu 60 juta dibagi 1.900.000 didapat 31 kali. Kemudian untuk perputaran persediaan yaitu dicari dengan cara harga pokok penjualan dibagi persediaan, yaitu 41.400.000 dibagi 2.300.000 didapat hasilnya yaitu 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsurnya diketahui,
Selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerjanya. Dan hasil dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja, yakni diasumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Periode terikatnya modal kerja adalah sebagai berikut. Kas sama dengan 360 hari dibagi 130, didapat hasilnya yaitu 3 hari. Kemudian piutang 360 hari dibagi 31 sama dengan 12 hari. Kemudian untuk persediaan 360 hari dibagi 18 didapat hasil 20 hari. Jadi jumlah hari tersebut sejumlah 35 hari. Dengan demikian periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 360 dibagi 35 dikali 1 hari didapat hasilnya yaitu 10 kali. Apabila tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar rupiah, maka kebutuhan modal kerjanya didapat 75 miliar rupiah dibagi 10, jadi didapat 7 miliar 500 juta rupiah. Berikut referensi dari proses pembuatan materi ini kami dapat dari sumber internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.